103 Radio Solo Pos Beyond Information. Selamat sore Sobat Solo Pos. Semoga semuanya masih fresh ya hari ini ya, karena masih banyak pekerjaan mungkin, atau mungkin tinggal menunggu jam pulang kantor aja. Jadi tinggal 1 atau 2 jam lagi ya. Oke, ada saya Senja Kurnia, masih lanjut tentunya di Rabu sore ini. Seperti biasa ada Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta. Sobat Solo Pos, apakah sudah melihat flyer yang sudah kami publish ya? Hari ini kita akan ngobrolin seputar cantik berseri tanpa anemia. Kalau kita bahas seputar anemia ini sebenarnya satu istilah yang sudah cukup familiar ya Sobat Solo Pos, tetapi rasa-rasanya ini masih banyak yang belum aware gitu. Jadi masih banyak yang belum tahu ciri-cirinya gimana. Kayak mungkin taunya kalau dari iklan kan 5L gitu ya. Nah, ini kita akan bahas lengkap nih bersama dengan Cynthia Cahyaning Dita, AMD Gizi dari Puskesmas Tabelan, nutrisionis Puskesmas Tabelan. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore Mbak Cynthia. Halo, selamat sore Mbak. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Oke, setelah menempuh perjalanan yang luar biasa berdebu sepertinya ya dari Tabelan Dan macet. dan macet ya. Oke, ini kita ngomongin anemia, tetapi karena judulnya cantik berseri, jadi memang ternyata ya, Sobat Solopos, apakah juga sudah mengetahui bahwa anemia ini lebih rentan terkena itu pada putri ya, Iya, pada betul perempuan sekali. nih. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, kenapa nih Mbak Cynthia nih? Jadi kalau perempuan itu kan tiap bulan ada menstruasi nih Betul. Mbak. Ya, jadi kenapa rentan? Karena mengeluarkan sel darah merah. Nah, HB itu sel darah merah. Hemoglobin yang ada di sel darah merah gitu. Jadi kenapa rentan di remaja putri? Karena itu tadi. Oke, Gitu. nah ini kalau misalkan mungkin yang merasa sudah tidak remaja tetapi kayak baru tahu gitu ya, mungkin ini bisa juga menyimak ke Sobat Solopos. Bisa banget Mbak. Jadi anemia itu nggak cuma ada di remaja putri. Jadi di ibu hamil juga rentan banget kena anemia karena kan zat gizi yang yang dimakan ibu itu kan juga dibagi dua sama adiknya gitu. Jadi rentan banget, terus sama ibu-ibu yang masih menstruasi rutin juga bisa kena anemia. Gitu. Oke. Baik, nah ini kan kalau kita tahu kan ya tadi ya 5L ya, lemah, Iya betul. lunglai ya, lemas, lesu, letih gitu ya. Kemudian kalau ngomongin anemia memang kan kayak tahu ya, kayak oh anemia kekurangan zat darah gitu. Apakah sama? Ini masih banyak juga yang merasa anemia itu mirip dengan tensi rendah. Oh Sebenarnya gitu. sama apa nggak sih Mbak Cynthia nih? Beda Mbak. Jadi kalau anemia itu kan yang sel darah merahnya ya, tapi kalau tensi rendah itu tekanan darahnya, jadi beda. Efeknya mungkin sama, hampir sama, tapi tetap beda juga. Kalau di tensi rendah itu bisa jadi lemas, bisa jadi tensi itu kan jadi fluktuatif. Betul. Kita misalnya sebelum makan nih bisa 90/60, habis makan bisa 111/80 gitu. Betul. Bisa. Oh, oke. Tapi kalau anemia itu pengobatannya nggak secepat yang tensinya rendah gitu, tekanan darahnya rendah. Ini kayaknya juga berhubungan dengan apa yang kita konsumsi rutin kayak Betul gitu ya. sekali. Oke, mungkin ada yang dianjurkan nih untuk dikonsumsi ataupun yang dilarang nih untuk mencegah anemia pada remaja ini seperti apa sih? Oke, jadi untuk mencegah anemia yang pertama kan di sekolah remaja itu kan ada pemberian tablet tambah darah ya Betul. setiap minggu sekali. Jadi itu diusahakan untuk dikonsumsi gitu. Terus bisa makan dengan zat besi tinggi. Zat besi tinggi itu ada di daging merah, paling tinggi di hati ayam. Oke. Hati ayam, daging merah, ada 2 jenis. Jadi di heme dan non heme. Di heme itu yang dari hewan, dari telur, daging merah, hati ayam tadi itu lebih cepat, lebih gampang diserapnya daripada yang di non heme. Non heme itu ada di bayam, Oh, oke. terus kangkung gitu. Itu terus untuk konsumsi makan makan utama sama tablet tambah darah itu tidak disarankan dengan teh, kopi, susu. Oke. Nah, padahal kita makan ayam geprek itu kan enak banget kalau sama es teh teh ya Mbak ya. jumbo lagi ya. Jumbo. Ya, jadi tidak disarankan. Jadi mengganggu penyerapan zat besi gitu. Jadi eman-eman ya, kan harusnya apa yang kita makan itu yang Terserap diserap. ya. Tapi karena ada tanin yang ada di teh dan kopi, itu kalau masuk jadi susah nyerapnya gitu. Sama Oh, oke, susu oke. itu juga ada kalsiumnya. Jadi kalau minum susu boleh dijeda 2 jam antar makan. Oke. Itu jadi 2 jam sebelum atau 2 jam sesudah makan itu. Terus dianjurkannya kalau konsumsi yang ada zat besinya boleh pakai vitamin C. Vitamin C itu membantu penyerapan zat besi
gitu. Bisa jadi misalnya beli ayam geprek bisa bisa jajannya minumnya es jeruk. Oke. Gitu. Tapi jangan jeruk panas juga. Jeruk Itu juga ada pengaruhnya juga ya? Pengaruh. Jadi jeruk panas itu kita cuma dapat kecutnya aja. Karena vitamin C itu kalau kena panas, kadar vitamin C-nya bisa berkurang atau bahkan bisa hilang gitu. Oke, wah ini jadi ilmu yang baru ya. Ada yang mungkin sedang menyeruput es teh jumbo sekarang ya, langsung ganti ya kayaknya ya. Oke. Nah, tadi ini kan ada saran yang pertama adalah untuk rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Iya. Apakah misalnya nih ya, suka skip gitu ya tablet tambah darahnya, tapi diperhatikan betul dari gizinya tadi gitu. Apakah juga sudah mencukupi atau tetap kayaknya lebih amannya nih, afdolnya tetap harus rutin mengkonsumsi tablet tambah darah nih? Oke, jadi afdolnya juga pakai tablet ya? tambah darah. Iya, rutin setiap minggu gitu. Terus bisa nanti misalnya kok cek HB misalnya kok HB-nya masih mepet ya gitu. Nanti bisa pas menstruasi setiap hari. Oke. Iya, tapi dengan vitamin C tadi atau air putih. Jadi enggak dengan teh, kopi atau susu gitu. Oke. Nah, tadi nih untuk mengkonsumsi tablet tambah darah dan vitamin C ini apakah berbarengan atau dikasih jeda juga nih Mbak Cynthia? Boleh berbarengan. Jadi ya? habis minum tablet tambah darah, terus buat kan biasanya pakai minum ya. Minumnya bisa pakai vitamin C, jeruk itu bisa. Jambu juga paling lebih tinggi lebih daripada baik jeruk. Ya? Oh, oke. Wah, jadi satu pengetahuan baru nih ya Sobat Solopos. Ada yang mungkin sekarang nih ya sedang agak merasa 5L tadi, bisa jadi salah satunya adalah gejala anemia tadi ya. Betul. Kadang-kadang tuh mungkin nggak dirasa ya, tapi ketika memang perempuan sedang menstruasi itu apakah memang pasti anemia setiap bulannya atau seperti apa sih? Kalau misalkan kan nggak mungkin yang kayak setiap menstruasi kita cek HB gitu ya, Mbak Cynthia ya, gimana sih Mbak Cynthia? Oke, jadi kenapa? Jadi pokoknya kalau yang mens itu untuk ke aneminya itu lebih tinggi, jadi nggak harus tiap bulan cek. Jadi bisa ya kalau dirasa 5L-nya ada cek aja gitu. Terus kita juga ada screening ke kelas 7 sama kelas 10. Jadi kita screening cek HB-nya biasanya gitu. Baik. Misalnya kok nggak yang pas nggak kelas 7 atau kelas 10 tapi kok merasa itu bisa datang ke puskesmas juga bisa, cek HB aja juga bisa. HB aja ya, oke. Nah ini kan terus juga digaungkan ya dan juga dikampanyekan begitu, bahkan benar-benar yang langsung datang ke sekolah untuk melihat secara langsung dikonsumsi gitu ya. Iya. Sejauh ini seperti apa nih responnya nih kalau di sekolah-sekolah sendiri nih Mas Cynthia? Beragam banget ya Mbak ya responnya ya. Ada yang lancar banget minum, udah minum telan udah lupa gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga yang kemarin tuh sempet di salah satu sekolah tuh yang kita tungguin minum tablet tambah darahnya karena dia susah minum obat ya. Itu dia sampai nangis juga ada. Kalau itu sih mungkin karena ya nggak terbiasa ya. Iya. Tapi memang ada, saya juga pernah baca bahwa banyak yang merasa bahwa ini tuh jauh lebih sulit ditelan gitu karena enek atau ada berbau gitu ya. Karena memang ya tadi ya ada gantungan zat besinya tadi ya. Tipsnya juga tadi bisa dibarengi sama vitamin C. Jadi agak nyelamur kalau orang Jawa bilangnya. Bener ya, biar nggak begitu terasa ya, tiba-tiba terlewat gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Mas Cynthia ya. Sobat Solopos juga bisa ikutan tanya, bisa langsung ke WhatsApp di 081226103103. Masih terus di Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta.
Radio Solo Pos WN Information, kembali lagi di Bincang Gizi bersama dengan Persagi Surakarta. Sobat Solo Pos, kita masih membahas seputar anemia pada remaja ya. Cantik berseri tanpa anemia, Sobat Solo Pos bisa gabung juga ke WhatsApp di 081226 103 103. Ini sudah ada yang bertanya nih Mbak Cynthia dari Lulu di 689. Saya termasuk yang rutin mengkonsumsi vitamin D3 yang sekarang juga saya mendengar bahwa baik kalau dikonsumsinya bersama dengan vitamin K. Nah, itu rutin saya konsumsi setiap hari. Nah, apabila mau ditambah dengan tablet tambah darah dalam waktu seminggu sekali, itu apakah boleh dibarengi atau berjeda beda hari ini? Terima kasih. Jadi vitamin D3 ya tadi ya Mbak ya, sama tablet tambah darah. Jadi vitamin D3 itu tidak berinteraksi negatif dengan tablet tambah darah tadi. Jadi boleh di waktu yang sama boleh. Oke, jadi bisa ya. Jadi ditambah ya, ini list untuk minum vitaminnya ya. Iya, boleh sekalian. Boleh sekalian ya, biar terpenuhi kebutuhan vitaminnya begitu. Oke, nah ini kan tadi kan kalau kita ada kaitannya jelas dengan gizi pada remaja ya. Ini jadi satu hal yang cukup tricky karena memang ada perubahan di sana, perubahan hormon ya. Kemudian pasti kan akan efek dengan banyak hal gitu ya ketika memang dari anak-anak kemudian bergeser ke remaja yang akhirnya jadi berpengaruh pada perubahan bentuk tubuh, kemudian tadinya nggak jerawatan jadi jerawatan, dan ini juga salah satunya adalah dari konsumsi yang dikonsumsi. Mungkin ada tips-tipsnya nggak sih Mbak Cynthia nih? Oke, jadi remaja sekarang tuh banyak banget yang suka junk food ya Mbak ya. Jadi kayak yang tinggi lemak, tinggi rendah serat gitu. Jadi memang harus gizi seimbang. Jadi kalau dulu tuh kita kenalnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi sekarang udah berganti dari 4 sehat 5 sempurna ke gizi seimbang. Nah, gizi seimbang sendiri ini ada 4 pilar. Jadi yang pilar pertama itu membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Nah, itu ada tidur cukup 7-8 jam sehari. Nah, kadang kan remaja tuh malam mabar. Nah, itu mabar sama tetangganya. Nah, jadi itu juga tidak disarankan. Jadi tidur malam tetap 7-8 jam. Terus menjaga kebersihan lingkungan. Terus mencuci tangan. Kita sejak pandemi itu ya, jadi sekarang masih terbiasa ya. Masih terbiasa gitu. Terus mandi minimal 2 kali sehari. Kayaknya ini kalau sekolah ya pada 2 kali sehari. Ini udah mau masa liburan apakah jadi bersih? Dan ini ngaruh loh ya tuh, mandi tuh mengaruh loh Sobat Solo Pos, termasuk ke gizi seimbang tadi ya. Iya betul, terus sama aktivitas fisik. Jadi kan sekarang lagi banyak banget yang suka lari ya, boleh banget itu, jadi diikuti. Untuk yang awal-awal jadi jangan lari dulu, jadi boleh jalan cepat, jalan aja, jalan cepat, jalan kayak kita liburan terus turun dari bis pengen pipis, nah itu kalau mau dibayangkan seperti apa jalan cepat itu ya. Iya gitu, jadi paling nggak 5.000 langkah setiap hari, itu dimulai dulu dari itu. Jadi jangan langsung lari. Biasanya kalau langsung lari badannya tuh malamnya jadi kerasa pegel-pegel gitu. Atau kalau bahasa di kita tuh jarem ya. Jarem. Biru-biru kayak habis dipukuli gitu. Terus habis itu ada pertahankan dan memantau berat badan normal. Jadi nimbang lah paling nggak sebulan sekali. Turunnya terlalu banyak juga tidak disarankan, naiknya terlalu banyak juga kita harus hati-hati gitu. Kalau turun berat badan itu paling maksimal 1 minggu itu 1 kilo. Lebih dari itu sudah metabolismenya terganggu, jadi tidak disarankan. Ada tuh kan yang di Instagram itu kan ada yang menurunkan seminggu sebulan bisa 20 kilo. Nah itu yang harus dihati-hati gitu, jadi tidak disarankan gitu. Terus konsumsi makanan yang beragam. Jadi kalau konsumsi ya jangan itu aja. Jadi sukanya ayam geprek terus jadi yang beragam gitu. Terus untuk ukuran makannya, jadi sekarang udah ada isi piringku Mbak. Jadi isi piringku itu satu piring dibagi setengah dulu. Nah 2/3 isinya makanan pokok. Nah makanan pokok juga nggak harus dari nasi, jadi boleh dari kentang, boleh kalau bosen kentang ya boleh. Bukan terus udah ada nasi ada kentang gitu nggak ya, double karbo. Itu kayak mie sama nasi. Bener ya. Nah itu yang nggak disarankan. Jadi memang harus karbohidrat itu 1 porsi aja untuk 1 kali makan gitu. Terus ada lauk pauk, jadi boleh dari tahu tempe sama
protein hewani. Monggo protein hewaninya apa aja bisa gitu. Terus disarankan untuk protein hewani yang matang. Jadi beberapa kan ada yang pernah ada yang apa tuh sakit tipes itu gara-gara makan telur setengah matang. Jadi bakterinya itu nggak mati gitu. Terus habis itu setengahnya lagi kan tadi dibagi dua ya. Setengahnya lagi itu 2/3 isinya sayur. Nah sama 1/3 buah-buahan. Nah yang remaja ini tuh untuk makan sayur tuh nggak begitu nggak begitu banyak biasanya nggak begitu mau. Jadi makan sayur itu nggak harus dalam bentuk sayur utuh. Jadi boleh nih bikin nugget sendiri, dikasih wortel, kasih apa aja sayur yang bisa ditambah di situ gitu. Itu terus untuk minum air putihnya juga paling nggak 8 gelas sehari. Nah 2 liter lebih bagus gitu. Terus aktivitas fisik 30 menit per hari. Jadi boleh workout di rumah boleh, sebelum sekolah atau sebelum kerja, setelah pulang kerja gitu juga boleh. Sama cuci tangan pakai sabun tadi gitu. Oke, wah banyak hal yang coba-coba mungkin bisa petakan ke diri masing-masing gitu ya. Sudah berapa poin yang di checklist, berapa yang belum gitu, dan bisa diusahakan gitu. Oke, ini tadi kan kaitannya sama mungkin kalau sekarang kan yang lebih perlu diperhatikan adalah lifestyle ya tadi ya. Iya betul. Makan makanan yang junk food yang mungkin kalau sekarang tuh jauh lebih mudah ditemui, jauh lebih enak di lidah. Padahal nanti efeknya tuh bisa jangka panjang gitu ya. Dan makanan-makanan berkalori ya, minuman berkalori itu juga sekarang masih banyak banget yang semakin gemar gitu. Padahal ada takarannya nggak sih Mbak Cynthia, ini dalam satu hari tuh kita tuh amannya tuh hanya mengkonsumsi seberapanya gitu. Sekarang kan banyak ya gerakan kalau mau beli sesuatu tuh cek kemasannya dulu gitu. Oke. Jadi untuk itu kita berarti bahas gula, garam sama lemak ya Mbak ya. Makanan minuman kemasan, memang makanan minuman kemasan itu harus dibatasi sebetulnya gitu. Jadi untuk gulanya itu paling enggak 4 sendok makan di kita, 50 gram. Nah padahal kalau misalnya kita beli es teh jumbo tuh berapa ya Mbak? Betul. Dan 3 sendok makan kali ya. Ada juga yang mungkin bukan gula sungguhan. Betul. Ya. Nah, gula sungguhan aja kita batasi. Yang gula, apalagi yang gula-gula ala-ala itu kan ini memang harus dihindari juga gitu. Terus kalau misalnya es teh jumbo tuh paling enggak 3 sendok, padahal 2 kita bisa nih pas cuaca panas nih, pagi sore makan itu, minum itu kan bisa sekitar 6 sendok, padahal maksimal kan 4 sendok. Nah gula itu biasanya di makanan juga ada. Jadi kan kita kan orang Jawa ya, jadi makanannya agak manis gitu, juga harus dibatasi juga. Paling enggak jadi kalau kita untuk minuman 2 sendok lah setiap hari. 2 sendoknya bisa dari makanan gitu. Itu terus garamnya itu paling enggak 1 sendok teh. Nah itu udah dicukupi dari masakan biasanya gitu. Terus kalau garam itu juga hubungannya sama natrium. Natrium itu yang bikin tekanan darah jadi tinggi. Nah apalagi nih masa-masa habis makan daging ya kemarin ya. Apalagi daging kambing itu sebenarnya nggak bikin tekanan darahnya jadi tinggi. Nah ini tuh sebenarnya tuh fitnah kepada daging kambing ya. Iya betul sekali. Kasian banget. Stigmanya negatif banget kalau habis makan daging kambing, padahal tuh pendampingnya ya yang perlu diperhatikan. Gimana padahal kan kalau kayak kecap itu kan tinggi banget ya. Kecap masih boleh sebut merek nggak boleh ya? Iya, kecap aja ya. Kecap terus sama penyedap-penyedap yang lain, tambah garam juga, itu kan juga natriumnya double. Jadi yang bikin cepet tekanan darah naik itu ya itu tadi bumbu-bumbunya. Sama kayak mie instan nih. Mie instan itu kita kan kebutuhan natriumnya kan 2000 mg. Betul. Terus kalau mie instan itu udah 1000-an sendiri. Nah padahal ada tuh yang makan mie instan malam-malam 2 lagi. Nah padahal pagi udah makan, siangnya udah makan, jadi udah double juga Mbak itu gitu. Terus sama lemak. Nah ini lemak nih. Nah jadi lemak juga goreng-gorengan. Biasanya yang enak-enak itu efeknya gak enak Mbak. Betul. Gitu. Jadi lemak 5 sendok makan setiap hari atau sekitar 60-an gram, 60 sampai 70 gram, 67 gram lah paling. Gitu. Itu juga harus dibatasi. Apalagi sekarang kan jajanan juga banyak banget yang tinggi banget. Gitu ya. Tinggi banget. Gula, garam, lemaknya tuh hampir semua
itu, yang isinya yang berlebih itu. Yang gitu. disukai yang seperti itu gitu ya. Gitu. Oke, jadi ini perlu diperhatikan juga ya Sobat Solepos. Jadi konsumsi tadi itu adalah batas yang aman dalam satu hari untuk semuanya ya. Kayak tadi 4 sendok makan itu tuh ya dari makanan ya dari minuman dalam Iya. batas satu hari tersebut gitu ya. Oke, oh ini sudah ada yang gabung lagi Mbak Cynthia. Saya termasuk yang harus minum kopi setiap hari nih. Oke. Kalau melihat dari tadi nih ya, ada kandungan tanin tadi ini amannya itu diminum kapan gitu. Oke, jadi kalau tanin pokoknya 2 jam setelah atau sebelum makan. Misal Oke. mau makan jam 8 bisa ngopi jam 6 atau berarti jam 10 gitu. Jadi dijeda 2 jam biar nggak ganggu penyerapan yang di makanan tadi gitu. Oke, oke. Tapi kalau misalkan pagi gitu apakah juga emang seharusnya ada makanan dulu yang masuk kan? Kadang-kadang gitu ya, makan dulu supaya aman ngopinya nih asam Iya, lambung gitu ya. Padahal kalau misalkan jaraknya terlalu dekat malah Iya, benar sekali. Jadi mending ya makan dulu, makan misal jam 7 nanti ngopinya jam 9 gitu. oke, oke. Jadi dijeda 2 jam ya minimal untuk supaya tadi penyerapannya bisa lebih baik ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi nanti Mbak Oke. Cynthia Sobat Solopos juga masih bisa bergabung ya. Silakan langsung ke WhatsApp di 081226103103.
Sobat Salopos Wian Information, menit ke-40 lewat dari pukul 15. Sobat Salopos masih dibincang gizi bersama dengan Persagi Surakarta. Kita ngomongin seputar anemia pada remaja ya, cantik berseri tanpa anemia. Kemudian gizi pada remaja juga tadi kami juga sudah sampaikan begitu. Silakan ikutan bergabung juga di 081226103103. Ini sudah ada yang bergabung kembali dari Sobat Salopos di 882. Menyambung tadi yang dikatakan bahwa berbeda antara tensi rendah atau tekanan darah rendah dengan anemia begitu. Tetapi kalau yang dirasakan, kalau kita bayangkan sepertinya mirip. Nah, apakah ketika kita tuh sedang mengalami anemia, otomatis tekanan darah kita rendah atau tidak ada hubungannya? Baik, nggak semua yang anemi itu jadi tekanan darah rendah. Jadi anemia itu kebanyakan itu kan kemampuan darahnya itu kan berkurang untuk mengangkut oksigen. Jadi itu yang jadi penyebab tekanan darahnya jadi rendah. Jadi nggak semua gitu. Oke, tapi ada hubungannya, cuman nggak yang selalu dan otomatis gitu ya Mbak Cynthia. Oke, baik. Kemudian Sobat Salopos, ini masih mengetik ternyata ya. Kita masih lanjut lagi. Nah, ini kan masih banyak, bahkan sampai sekarang saja nih dari Puskesmas sendiri ya, Puskesmas Tabelan ini masih terus ya. Setiap minggu sekali atau dalam jangka waktu berapa nih untuk datang ke sekolah membagikan tablet tambah darah nih Mbak Cynthia? Oke, jadi kita setiap 2 atau 3 bulan kita ke sekolah untuk drop tablet tambah darah. Atau misalnya kurang dari itu kok tablet tambah darahnya dari sekolah habis, kita bisa drop juga gitu. Jadi sesuai permintaan sekolahnya. Gitu. Oke. Nah, ini kan jadi satu hal yang mungkin bisa diperhatikan, dan tadi kan Mbak Cynthia juga sampaikan nggak secepat ketika tensi rendah kemudian jadi normal kembali ya. Kalau ini perlu habit ya sepertinya ya untuk perlu bisa habit, ada di jumlah yang ideal ya. Oke, nah misalkan ini nggak sadar gitu ya, ada resiko-resiko di baliknya nggak sih ketika kita mengalami anemia, kita nggak sadar akhirnya belum mengkonsumsi tablet tambah darah? Resiko anemia ya, jadi ada tuh, jadi nggak cuma jangka pendek, jangka panjang juga ada. Jadi apalagi di siswa-siswa sekolah ya, jadi belajarnya jadi lemas, jadi ngaruh ke nilainya juga gitu, bisa pengaruh ke prestasi juga. Jangka pendeknya tadi 5L tadi, lemah, letih, lesu, sama ngantuan juga Mbak. Oh, termasuk ya? Iya, ngantuan juga gitu. Jangka panjangnya itu tadi dari situ kan efeknya ke belajar nih. Nah, belajarnya jadi menurun, prestasinya menurun gitu. Nah, itu sih udah langsung banyak ya efek-efek sampingnya ya. Oke, ini ternyata yang bertanya adalah terkait dengan apakah anemia ini bisa juga disebabkan karena psikis nih. Karena kan kalau sekarang ini apa-apa sedikit, karena stres. Ngaruh gak sih? Jangan-jangan tanggal tua gitu ngaruh lagi? Enggak ya? Itu ketekanan darah itu ngaruh. Kalau itu ngaruh. Ya kalau anemia enggak Mbak. Jadi ke tekanan darah aja kalau itu. Kalau stres kan bisa tekanan darahnya rendah atau justru tinggi gitu. Terus pokoknya kalau ke anemia nggak secepat itu gitu. Jadi habit tadi. Jadi konsumsi yang sebetulnya tidak kita perlukan, yang diperlukan malah tidak dikonsumsi, ya itu bisa jadi anemia gitu. Betul. Jadi mungkin stresnya karena nggak konsumsi akhirnya bisa jadi penyebab anemia. Iya betul. Dibalik iya betul. Stresnya terus jadi makannya ngawur nih Mbak. Iya ngaruh-ngaruh. Jadi bukan kemudian penyebabnya karena stres ya, tapi tadi karena mungkin dalam kondisi yang kurang baik, kurang stabil, akhirnya konsumsinya jadi cheating jadi, gitu iya, ya. Makanya ngawur, pengennya yang manis-manis terus, nggak ada proteinnya, terus minumnya es teh jumbo, nah itu bisa pengaruhnya ke situ ya. Iya. Oke, nah ini tadi kan karena memang kenapa tadi perempuan, karena berpengaruh di setiap haid gitu ya, kalau di menstruasi setiap bulannya gitu. Ada yang kan kondisi perempuan itu berbeda-beda ketika menstruasi ya Mbak. Ada yang memang ya sakit tapi masih bisa beraktivitas dengan baik gitu. Ada yang benar-benar sampai yang sakit banget yang akhirnya mengganggu aktivitas, bahkan bisa sampai izin untuk kerja ataupun sekolah gitu. Apakah ini juga termasuk diantaranya karena kurang minum tablet tambah darah? Kalau selama ini karena kalau sakit itu jadi kan efeknya ke setiap orang kan beda-beda. Betul. Jadi anemia itu nggak jadi yang sakit gitu, enggak sih Mbak. Cuma kalau sakit gitu bisa dikompres pakai air hangat. Atau kalau mengganggu banget bisa ke dokter gitu. Jadi menurut saya nggak pengaruh ya. Cuman mungkin pengaruhnya adalah ketika kita sudah mengkonsumsi, kita lebih segar ketika bahkan ketika menstruasi begitu ya. Gitu.
Baik, baik. Oke. Nah, ini jadi satu hal yang perlu diperhatikan juga ya Sobat Solopos. Bahkan bukan hanya remaja aja, remaja ini sebagai satu awalan untuk membiasakan diri tadi atau punya Iya, habit yang baik iya, supaya nanti ke depannya ketika menstruasi pun tuh tidak sampai mengalami anemia ya. Tapi nih iya. untuk range amannya nih jumlah hemoglobin dalam tubuh tuh berapa sih? Minimal 12, Mbak. 12 12 ya. kalau ibu hamil 11 gitu. Ibu hamil itu juga ini banget resiko banget kena anemia gitu. Mhm. Jadi memang kalau ibu hamil malah sekarang tuh 180 tablet selama kehamilan Oke. gitu. Jadi Mhm. memang banyak karena Mhm. yang dibutuhkan juga banyak. Kenapa ini kita kasih ke remaja? Karena Mhm. pernah dengar stunting ya, Mbak? Pernah, Stunting itu betul. kan pendek ya. Iya. Nah, itu bisa dicegah dari mulai remaja ini. Jadi remaja Mhm. kalau anemia itu beresiko untuk melahirkan keturunan yang stunting Stunting. gitu. Oh, oke. Wah, ini resikonya cukup banyak ya Panjang ya. dari awal. Kita apa namanya? Untuk pencegahan stunting itu memang kita mulai dari remajanya Mhm. gitu. Baik, baik. Oke, baik. Nanti kita masih ada di satu sesi terakhir. Mbak Cynthia ya, Sobat Solopos juga masih bisa ikutan gabung juga. Silakan langsung ke WhatsApp di 081226103103.
WN Information. Hai Sobat Solopos, masuk di sesi akhir ya dalam bincang gizi bersama dengan Persagi Surakarta sore hari ini. Sobat Solopos, tadi kita sudah membahas banyak hal terkait dengan tema besar ya seputar anemia pada remaja ini yang perlu diperhatikan Sobat Solopos ketika memang sudah masuk di usia remaja, apalagi perempuan ya. Ini akan mengalami perubahan hormon dalam tubuh yang akan berpengaruh juga pada kerentanan tadi untuk terkena anemia. Jadi bisa langsung dicek ya seperti apa, apakah diperhatikan nih salah satu anggota keluarganya ada yang sering lemas, mungkin jadi nggak berkonsentrasi, atau bisa jadi tuh kayak kurang bersemangat atau berpengaruh juga pada kegiatan di sekolah ya. Bisa mungkin salah satu penyebabnya adalah dari anemia sendiri, dan tadi juga kita sudah bahas apa-apa saja yang bisa dilakukan, apa-apa saja yang boleh dikonsumsi begitu supaya mencegah anemia, dan lebih afdolnya lagi adalah untuk tetap mengkonsumsi tablet tambah darah 1 minggu sekali. Ini no skip berarti ya Mbak ya? No skip. Iya, memang harus rutin. Harus rutin seminggu sekali Sobat Solopos, dan ini juga jadi satu hal yang mungkin perlu diperhatikan ya. Jadi bukan kemudian ketika kita anemia kemudian beli tablet tambah darah itu sebagai obat kemudian sembuh. Bukan ya. Bukan. Ini perlu di highlight nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih Mbak Cynthia, silakan. Oke, jadi kalau beberapa remaja tuh juga menganggap itu obat ya. Jadi memang yang tadi saya bilang sampai nangis itu juga mungkin karena menganggapnya obat, tapi sebenarnya itu kan suplemen zat besi, jadi memang kita butuhkan gitu. Itu jangan lupa siap minggu sekali. Terus pas menstruasi nanti bisa setiap hari gitu. Terus untuk mendapatkan tablet tambah darah sendiri nanti kalau yang di sekolah bisa dari sekolah. Betul. Dari sekolah sumbernya dari puskesmas. Kalau misalnya yang sudah tidak sekolah itu bisa beli sendiri nanti di apotek, nanti bilang aja tablet tambah darah gitu. Dan ini terjangkau juga ya, jadi tenang aja ya, apalagi bisa dikonsumsi rutin ya. Iya gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Cynthia. Iya, sama-sama. Semoga sudah semakin berkurang ya anak-anak yang anemia tentunya ya. Amin, iya. Oke, selamat sore. Baik Sobat Solopos, itu tadi ya obrolan seru dalam bincang gizi bersama dengan Persagi Surakarta. Dan waktunya saya Senja Kurnia juga harus pamit karena sudah menemani Sobat Solopos dari jam 12 siang ya. 4 jam Sobat Solopos, terima kasih dan selamat menunggu waktu pulang kantor nih karena sore harinya cukup cerah jadi enak ya. Mungkin mau mampir dulu. Baik, saya Senja Kurnia pamit. 103 Radio Solopos News Radio with more listeners. Selamat sore, sampai jumpa.